Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 dengan tema sistem dan struktur politik ekonomi pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Hari ini kita bahas bagian pertama. A. Masa transisi, yaitu terjadi pada tahun 1966 dan 1967. 1. Aksi Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak lepas dari peristiwa G30 SPKI. Ini merupakan titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuasaan politik PKI dari percaturan politik di Indonesia. Perasaan tidak puas terhadap pemerintahan dan keadaan saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tri Tuntutan Rakyat atau sering dikenal dengan Tritura. Pada tanggal 12 Januari 1966 dipelopori oleh kami dan KAPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila, mendatangi DPR GR dengan tujuan mengajukan 3 buah tuntutan. 3 tuntutan rakyat. Pertama, pembubaran PKI. Kedua, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. 3, penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Kronologi terjadinya aksi Tritura. Yang pertama, demonstrasi pertama gerakan mahasiswa terjadi pada tanggal 8 Januari 1966 di Gedung Sekretariat Negara. Yang kedua, 12 Januari 1966 Front Pancasila melakukan demonstrasi di depan gedung DPR GR. Yang ketiga, 24 Januari 1966 seorang mahasiswa yang bernama Arif Rahman Hakim gugur karena tertembak saat sedang berdemonstrasi di depan Istana Negara. Yang kelima, 25 Februari 1966 Presiden Soekarno membubarkan KAMI. Ada 3 hal yang melatar belakangi keluarnya surat perintah 11 Maret. Yang pertama, aksi demonstrasi dari mahasiswa dan para pemuda yang menentang pemerintahan demokrasi terpimpin yang semakin meningkat. Yang kedua, keamanan Presiden Soekarno terancam. Ketiga, Presiden perlu memulihkan kewibawaan pemerintah. Isi dari Super Semar adalah: yang pertama, mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Yang kedua, menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden. Ketiga, melaksanakan dengan pasti ajaran pemimpin besar revolusi. Setidaknya ada 2 dampak Super Semar. Yang pertama, kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan. Yang kedua, wibawa tentara semakin meningkat. Letjen Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar mempunyai kekuatan politik. Yang ketiga, dualisme kepemimpinan nasional. Kenapa bisa terjadi dualisme kepemimpinan nasional? Ada 2 hal yang melatar belakanginya. Yang pertama, berdasarkan ketetapan nomor 14 /MPRS 1996 dinyatakan apabila Presiden berhalangan, kedudukannya dapat digantikan pemegang mandat Super Semar. Yang kedua, berdasarkan ketetapan nomor 8 /MPRS 1966, MPR memberikan tugas kepada pengemban mandat Super Semar untuk membentuk Kabinet Ampera, yaitu amanat penderitaan rakyat. Sedikitnya ada 4 dampak dualisme kepemimpinan nasional. Yang pertama, Letjen Soeharto turut menentukan nama-nama menteri di Kabinet Ampera. Yang kedua, Presiden Soekarno berkedudukan sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Letjen Soeharto bertindak sebagai pelaksana pemerintahan. Yang ketiga, popularitas Presiden Soekarno semakin merosot. Keempat, munculnya tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kronologi pengunduran diri Presiden Soekarno. Yang pertama, pada bulan Juni tahun 1966,
Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden yang dikenal dengan pidato Nawaksara. Yang kedua, pada tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 1966, melalui ketetapan nomor 5/MPRS/1966, MPRS meminta Presiden Soekarno untuk melengkapi isi dari pidato Nawaksara. Kronologi yang ketiga, Presiden Soekarno pun menyampaikan kembali pidato pertanggungjawabannya pada tanggal 10 Januari 1967 di hadapan anggota MPRS dan DPR GR. Pidato tersebut dituangkan dalam Surat Presiden RI nomor 1/Presiden/1967 dan diberi nama pelengkap Nawaksara atau Pel Nawaksara. Yang keempat, pada tanggal 9 Februari 1967, DPR GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa untuk mengatasi situasi politik yang semakin memanas. Kronologis yang kelima, para pemimpin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI memujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan pada pengemban ketetapan nomor 9/MPRS/1966 yaitu Letjen Soeharto sebelum sidang MPRS dilaksanakan. Yang keenam, pada tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 12 Maret 1968, Letjen Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden Indonesia oleh MPRS. Selanjutnya, Letjen Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 1968. Pelantikan Presiden Soeharto ini menandai dimulainya babak baru, yaitu periode Orde Baru. Referensi: Sejarah Indonesia SMA, MA, SMK, MAK kelas 12, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 2018. Tugas pekan ini silakan dikerjakan di buku, setelah itu difoto dan dikirimkan ke nomor WA saya. Yang pertama, apa dampak dualisme kepemimpinan nasional? Yang kedua, kenapa Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya? Silakan ditunggu sampai jam 8 malam ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.